Di tengah perbukitan hijau yang memeluk langit Jawa Barat, berdirilah sebuah desa terpencil yang terpisah oleh sungai deras penuh bebatuan. Bertahun-tahun, warga desa itu hidup dengan keterbatasan, menyeberangi arus sungai dengan rakit lapuk, bahkan kadang bertaruh nyawa demi menjual hasil tani ke kota. Suatu hari, kabar mengejutkan menggema dari pengeras suara musala. Kang Deddy Mulyadi akan membangun jembatan penghubung dengan dana pribadinya. Saat mobil pick-up tua berhenti di bibir sungai, Kang Deddy turun dengan sigap. Ia menatap derasnya air sungai yang seperti menggertak lalu melirik ke arah warga yang berkumpul penuh harap. "Insya Allah saya tidak datang bawa janji. Saya datang bawa tukang dan semen," ucapnya. Disambut tepuk tangan gemuruh, tatapan matanya menembus ke masa depan. Kebayangan anak-anak bersepatu bisa melangkah dengan aman ke sekolah. Tak butuh lama, lahan dibersihkan, alat berat berdatangan, dan para pekerja mulai merakit tiang-tiang fondasi. Tiap pagi Kang Deddy hadir bukan sekadar memberi arahan, tapi ikut mengangkat besi, mencicipi nasi bungkus tukang, dan menyapu peluh yang jatuh dari dahi mereka. Baginya ini bukan proyek formalitas, melainkan bagian dari ikhtiar menyambung harapan. "Jembatan ini bukan sekadar beton dan kabel baja," katanya suatu pagi kepada para tukang. "Ini adalah bukti bahwa kita masih bisa berdiri sendiri tanpa nunggu anggaran, tanpa nunggu belas kasihan." Ucapannya sederhana, tapi mampu membakar semangat setiap orang di sana. Bahkan tukang yang awalnya bekerja demi upah harian mulai merasa sedang membangun warisan. Namun, tak semua mata memandang dengan niat baik. Di kejamhan, dari balik warung tua di tepi hutan, ada yang memperhatikan pergerakan proyek itu. Seorang pria bertubuh tambun dengan rantai emas melingkar di lehernya menyalakan rokok sambil menyeringai. "Ini proyek basah," gumamnya. "Kalau nggak ada yang ngurus bisa jadi liar. Waktunya kita masuk." Hari demi hari keanehan mulai terasa. Truk pembawa semen sempat dipaksa berhenti oleh segerombolan pria tak dikenal. Sopirnya gemetar, takut saat ditanya soal surat jalan khusus. Seorang pekerja mendapati rantai alat berat terpotong misterius di pagi hari. Isu-isu soal pungutan keamanan pun mulai berhembus pelan seperti angin jahat yang menyusup di sela-sela proyek. Kang Deddy menangkap keresahan itu dalam tatapan para tukang yang mulai gelisah. Ia tahu betul aroma tekanan dan ancaman yang biasa dipakai oleh para preman yang hidup dari menakuti orang lain. Tapi kali ini mereka salah pilih proyek, salah pilih tempat, dan yang lebih penting salah pilih lawan. Dengan langkah tenang tapi sorot mata yang mulai mengeras, Kang Deddy berdiri di tengah jembatan yang belum rampung. Di hadapan para pekerja, ia berkata, "Kalau ada yang coba ganggu proyek ini, saya yang akan berdiri paling depan. Karena yang kalian ganggu bukan bangunan. Kalian ganggu mimpi rakyat dan saya tidak akan diam." Pagi itu, langit mendung menggantung di atas proyek jembatan. Udara lembab dan sedikit menyengat. Kang Deddy baru saja tiba di lokasi saat seorang tukang muda dengan wajah pucat menghampirinya. "Kang, semalam ada yang datang. 3 orang enggak kenal. Mereka minta uang keamanan. Kalau enggak, katanya proyek bisa bermasalah." Suara tukang itu nyaris gemetar seperti baru saja melihat hantu. Kang Deddy menatapnya dalam diam, lalu berjalan perlahan ke tepi sungai, memandangi tiang jembatan yang baru berdiri setengah. Napasnya panjang, namun matanya mulai menyala seperti api kecil yang mulai membakar. "Ini belum jembatan, tapi sudah ada yang coba pala. Hebat juga nyalinya," gumamnya lirih, tapi cukup tajam untuk membuat tukang-tukang lain diam mendadak. Ia memanggil mandor, meminta semua alat berat dihentikan sementara. Truk semen yang baru datang diminta putar balik. "Kita enggak akan lanjut sebelum tahu siapa dalangnya. Saya gak mau satu butir pasir pun jatuh karena tekanan preman. Kalau mereka pikir ini tempat buat cari makan dengan cara ngerampok, mereka salah alamat," ucapnya lantang. Warga desa yang mendengar penghentian proyek mulai cemas. Mereka tahu jika dibiarkan proyek ini bisa terbengkalai. Beberapa orang bahkan mendatangi Kang Deddy langsung. "Kang, tolong jangan mundur. Kami butuh jembatan itu. Jangan biarkan mereka menang." Kang Deddy menggenggam tangan seorang bapak tua yang matanya berkaca-kaca. "Tenang, Mang. Saya tidak akan mundur, tapi saya juga tidak akan biarkan kalian hidup dalam ketakutan." Malam harinya, Kang Deddy tidak pulang. Ia memilih tinggal di pos kecil dekat sungai, ditemani segelas kopi dan suara jangkrik.
Ia tahu orang-orang yang datang malam kemarin kemungkinan akan kembali, tapi kali ini mereka tidak akan berhadapan dengan tukang yang bisa dibentak. Mereka akan bertemu dengan seseorang yang sudah kenyang menghadapi tekanan dan intimidasi. Dari balik tumpukan kayu, dua mata memperhatikan. Seorang pria berbadan kekar, jaket kulit hitam, dan tatapan sinis mengamati aktivitas proyek. Ia mengangguk kecil kedua temannya lalu berjalan mendekat sambil menyalakan rokok. Tapi sebelum sempat membuka mulut, suara berat memotong keheningan. Cari siapa malam-malam begini? Tempat ini bukan warung kopi. Ketiganya terhenti. Cahaya lampu menyinari sosok Kang Diidi yang berdiri di ambang pintu pos dengan tangan terlipat, tatapan tajam, dan suara penuh ketegasan. Kalau kalian datang bawa niat buruk, saya sarankan pulang. Tapi kalau masih nekat, saya tunggu di sini biar tahu rasanya ganggu proyek milik rakyat. Angin malam menusuk tulang, menyapu daun-daun yang berguguran di sekitar lokasi proyek. Di balik tenda biru yang dijadikan pos sementara, Kang Dedi duduk bersila. Ia tak bergeming meski malam semakin larut. Mata tajamnya menatap kegelapan. Telinganya waspada menangkap suara sekecil apapun. Bukan tanpa alasan ia begadang. Ia tahu malam adalah waktu favorit para pengecut bergerak. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ranting patah terdengar dari arah semak-semak. Kang Dedi tidak bereaksi berlebihan, hanya menajamkan penglihatannya. Tak lama kemudian, 3 bayangan gelap melintas cepat lalu berhenti di dekat tumpukan material. Salah satunya membuka tas kecil dan mengeluarkan sebotol bensin. Bakar aja satu alat, biar mereka nurut, bisik salah satu dari mereka. Tanpa buang waktu, Kang Diidi mengambil senter dan menyorot langsung ke arah mereka. Berani kalian sentuh satu baut saja? Saya pastikan kalian tidur di sel besok pagi. Teriaknya keras. Bayangan-bayangan itu kaget, saling tatap, lalu spontan berlari ke arah hutan. Tapi sebelum mereka sempat menghilang, suara motor meraung dari jalan masuk. 2 anggota ormas adat yang disiagakan oleh Kang Dedi sejak kemarin melintas cepat menghadang mereka dengan sigap. Salah satu pelaku tertangkap, wajahnya pucat, mulutnya komat kamit minta ampun. Saya cuma disuruh, Kang. Saya gak tahu apa-apa. Sumpah demi anak istri. Kang Dedi menatapnya dingin lalu memberi isyarat agar lelaki itu diamankan. Kalau tak tahu apa-apa, ngapain bawa bensin malam-malam ke lokasi proyek? Pagi menjelang, warga mulai berdatangan. Kabar tentang upaya sabotase menyebar cepat. Seorang ibu menahan air mata saat melihat alat berat masih utuh. Untung Kang Diidi berjaga. Kalau sampai rusak, bisa-bisa jembatan batal selamanya. Kang Diidi hanya tersenyum tipis. Ia tidak mencari pujian, hanya tak sudi impian warga dihancurkan oleh segelintir pengecut berkepala batu. Di sisi lain, pria bertubuh tambun yang sebelumnya mengamati proyek dari kejauhan sedang marah besar. Si Dadan ketangkap bodoh, bentaknya pada anak buahnya. Di tangannya, sebuah foto proyek jembatan diremas sampai kusut. Kalau begini caranya, kita harus turun sendiri. Jangan cuma ancam, kita harus kasih pelajaran ke dia. Nama pria itu Ujang Gentar. Gesitnya bukan main-main. Kang Dedi tahu pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Tapi satu hal yang sudah pasti, ia tidak akan mundur satu langkah pun. Di tanah tempat rakyat menaruh harap tidak akan ada ruang untuk premanisme. Malam itu ia berdiri di tengah proyek yang belum selesai, menatap langit yang mulai teram dan berkata lirih. Biar mereka datang. Tapi kali ini saya yang akan menunggu. Pagi itu, suasana proyek lebih senyap dari biasanya. Para tukang bekerja dengan was-was. Pandangan mereka sesekali menoleh ke jalan masuk. Semalam telah terjadi percobaan sabotase. Meski gagal, ancaman belum berlalu. Kang Dedi berdiri di atas pondasi jembatan, tangan menyilang di dada, menatap perbukitan seolah membaca arah datangnya badai. Ia tahu Ujang Gentar tidak akan tinggal diam setelah anak buahnya ditangkap. Benar saja, menjelang siang, 6 motor melaju beriringan, debu mengepul di belakangnya. Pria-pria bertubuh kekar turun tanpa basa-basi. Salah satu dari mereka berjaket hitam dengan tatapan bengis berteriak lantang. Mana mandornya? Kalau proyek ini mau lanjut, setor dulu. Kami yang jaga wilayah sini. Suasana mendadak tegang. Beberapa tukang mundur pelan. Sebagian lain menunduk tak berani melihat langsung. Kang Dedi maju perlahan melewati para pekerja yang mulai cemas. Dengan langkah tenang dan wajah datar,
Ia berdiri tepat di hadapan si pria bertampang sangat. Kalau kalian mau uang, kerja. Kalau mau ribut, ayo sekarang. Tapi ingat, yang kalian hadapi bukan tukang yang bisa dibentak. Suara Kang Dedi tegas, mengandung amarah yang ditahan. Preman-preman itu mulai ragu. Mereka tidak menyangka akan dihadang langsung oleh sosok seberani itu. Satu orang nekat mendekat mendorong Kang Dedi dengan bahu. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, dua tokoh adat dari belakang muncul. Disusul warga desa yang sudah berkumpul dengan parang dan cangkul di tangan. Kami di sini bukan mau perang, ujar salah satu tetua. Tapi kalau kalian cari masalah, jangan harap pulang utuh. Preman-preman itu saling pandang mulai menyadari bahwa mereka tak lagi menghadapi proyek biasa. Ini sudah jadi urusan harga diri warga. Meski situasi panas, Kang Dedi menahan semua untuk tidak terpancing emosi. Ia melangkah ke depan sekali lagi menatap pemimpin kelompok itu. Saya tidak akan bayar sepeser pun untuk proyek kebaikan. Tapi kalau kalian butuh penghidupan yang halal, saya siap bantu. Saya bisa carikan kerja di proyek ini. Tapi jangan lagi pakai cara-cara kotor. Pilih sekarang, ikut membangun atau dilibas oleh rakyat sendiri. Salah satu dari mereka yang tampak lebih muda mulai menunduk. Ia mundur perlahan dan meninggalkan rombongan diikuti dua orang lainnya. Tiga sisanya termasuk pemimpin kelompok masih berdiri dengan rahang mengeras. Namun kali ini mereka diam. Ujung kekuasaan mereka mulai terlihat rapuh. Saat mereka pergi tanpa kata, warga bersorak pelan. Proyek kembali hidup dan semangat perlahan pulih. Sore hari saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Kang Dedi memandang ke arah tempat Ujang Gentar biasa nongkrong. Ini baru permulaan. Kalau dia masih nekat, saya akan datangi sarangnya sendiri. Ia tahu benturan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tak akan biarkan satu orang pun mencuri keberanian warga yang baru mulai tumbuh. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan, tapi Kang Dedi tak pernah lengah. Ia tahu diamnya Ujang Gentar bukan tanda menyerah, melainkan ancang-ancang. Dan benar saja, sebuah pesan singkat diterima oleh salah satu tukang ditulis dengan tangan gemetar. Berhenti kerja atau keluargamu kena duluan. Pesan itu ditemukan di bawah batu, diselipkan diam-diam saat malam. Kang Dedi langsung tahu, ini bukan lagi soal proyek, ini intimidasi tingkat atas. Sore itu ia menggelar pertemuan tertutup di balai desa. Hadir beberapa tokoh masyarakat, aparat setempat, dan perwakilan tukang. Suasana sunyi saat Kang Dedi bicara. Kita sedang dibenturkan oleh ketakutan. Tapi ketakutan hanya menang kalau kita diam. Sekarang saya minta satu hal. Beri saya waktu 3 hari. Saya sendiri yang akan temui sumber ancaman ini. Semua menatapnya tak percaya. Ibu berbisik. Maksud Kang Dedi mau temui Ujang Gentar langsung. Ujang Gentar bukan sembarang preman. Ia sudah lama jadi bayang-bayang gelap di wilayah barat kabupaten. Usahanya meliputi parkir ilegal, judi kecil-kecilan hingga penyelundupan pasir. Tak banyak yang berani menyebut namanya, apalagi menemuinya. Tapi bagi Kang Dedi, menghadapi orang seperti Ujang bukan perkara berani atau nekat. Ini soal membasmi akar masalah. Hari kedua, Kang Dedi ditemani 2 orang tokoh adat menyusuri jalan rusak ke arah kampung terpencil di mana Ujang biasa nongkrong. Ia tak bawa satpam, tak bawa aparat, hanya mengenakan ikat kepala dan tas selempang berisi dokumen proyek jembatan. Setiba di sana, suasana langsung berubah dingin. Puluhan pria bertubuh besar memandang curiga dari warung-warung kayu yang berjajar di pinggir jalan. Tapi Kang Dedi tidak goyah. Ia masuk ke sebuah bangunan tua seperti gudang yang diubah jadi markas. Di dalam, Ujang Gentar duduk di kursi rotan. Kaki naik ke meja, ditemani asap rokok dan tawa mengejek. Wah, ini dia yang lagi viral. Kang Dedi sendiri yang nyamperin. Gila, berani juga, ujarnya dengan nada merendahkan. Kang Dedi menatap lurus tanpa ekspresi. Saya kesini bukan buat viral. Saya kesini buat potong akar gangguan di proyek rakyat. Ujang berdiri mendekat dengan postur mengintimidasi. Kau pikir bisa selesaikan semuanya dengan kata-kata ini wilayah saya? Kang, semua yang jalan di sini harus izin saya. Tapi Kang Dedi hanya tersenyum tipis, mengeluarkan selembar peta proyek dan menunjuk garis batas wilayah. Wilayah ini milik negara, bukan milik siapapun. Dan jembatan itu dibangun dari uang pribadi saya demi warga yang kau peras selama ini. Suasana mendadak tegang.
Beberapa anak buah Ujang mulai bergerak dari sudut ruangan. Tapi sebelum situasi meledak, Kang Dedi berkata pelan tapi tajam, "Kalau kau mau jadi lawan rakyat, silakan. Tapi ingat, rakyat sekarang sudah sadar. Mereka tak akan takut terus. Dan saya bukan pejabat yang bisa diancam. Kalau kau paksa, maka saya sendiri yang akan bongkar semua usaha kotormu dari tambang ilegal sampai pencucian uang yang kamu kira tak terendus." Ujang gentar berdiri membeku. Tak menyangka ancaman yang biasa ia lontarkan kini berbalik menghantamnya. Kata-kata Kang Dedi bukan sekadar gertakan. Semua informasi yang dilontarkan dari lokasi tambang ilegal, rekening gelap, hingga nama-nama perantara terlalu akurat untuk sekadar dugaan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa ada yang lebih kuat dari gengsi dan kekuasaan jalanan, yakni kebenaran yang dilindungi keberanian. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Suara dari seberang terdengar panik. "Bos, titik pasir liar kita di pinggir sungai udah disegel. Polisi datang bawa dokumen lengkap. Mereka tahu semua rutennya." Ujang menggertakkan gigi. Keringat dingin mulai menetes. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena posisinya sebagai raja jalanan mulai runtuh di depan anak buahnya sendiri. Ia menoleh pada Kang Diidi yang masih berdiri tenang, nyaris tanpa emosi. "Berarti kau udah siapkan semuanya sebelum datang ke sini?" tanya Ujang. Suaranya berat. Kang Diidi mengangguk pelan. "Saya tidak suka konflik, tapi saya lebih tidak suka ketidakadilan. Saya beri kau dua pilihan. Berhenti dan bersihkan namamu atau saya buka semua pintu hukum yang selama ini kau tutup dengan uang." Di luar bangunan, suara motor polisi mulai terdengar. Kang Diidi memang tidak datang dengan aparat, tapi ia tahu kapan waktu yang tepat untuk membuat hukum datang sendiri. Para preman yang biasanya setia mulai gelisah, beberapa bahkan menyelinap keluar, pura-pura ke toilet. Ujang menyadari bahwa singgasana yang ia bangun dengan ancaman dan intimidasi mulai lapuk. Ia mendekati jendela, memandang iring-iringan kendaraan aparat yang semakin dekat. Lalu ia menoleh ke arah Kang Dedi. Kali ini dengan tatapan lelah, bukan lagi angku. "Kau menang, Kang. Tapi ingat, aku dulu juga lahir dari tekanan. Dunia yang keras bikin aku seperti ini." Kang Dedi menatapnya dalam diam lalu menepuk pundaknya. "Kita semua punya masa lalu, tapi masa depan hanya bisa dibangun kalau kita berani berubah. Jembatan yang saya bangun bukan cuma untuk kendaraan lewat. Itu simbol bahwa rakyat bisa bersatu melawan ketakutan." Ujang tertunduk. Untuk pertama kalinya ia diam tanpa kata. Saat aparat masuk dan membawanya dengan sopan, tak ada perlawanan sedikit pun. Kabar tumbangnya Ujang gentar menyebar cepat. Warga bersorak bukan karena dendam, tapi karena harapan. Proyek jembatan dilanjutkan dengan semangat baru. Para tukang bekerja tanpa rasa takut. Bahkan beberapa mantan anak buah Ujang membantu secara sukarela. "Biarkan saya tebus dosa, Kang," kata salah satu dari mereka saat menyeret semen ke atas papan kayu. Di sore hari, Kang Diidi duduk di pinggir proyek, menatap kerangka besi yang perlahan menjadi jembatan kokoh. Ia tahu perjuangan belum usai, tapi satu hal telah ia buktikan. Di negeri ini, keberanian tetap bisa mengalahkan kebusukan asal berdiri di atas kebenaran. Mentari pagi menyinari tiang-tiang baja yang kini berdiri kokoh di atas sungai deras. Di antara debu dan suara mesin molen terdengar gelak tawa para pekerja. Tak ada lagi wajah tegang. Tak ada yang bekerja dengan rasa was-was. Di ujung proyek, Kang Dedi berdiri dengan tangan di pinggang. Matanya menyapu seluruh area. Ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi lega. Apa yang dulunya mimpi perlahan menjelma nyata. Warga berdatangan membawa makanan dan minuman untuk para tukang. Anak-anak berlarian di antara pasir dan kayu riang tak terganggu. Para ibu duduk di tikar menyulam sambil berbincang. Proyek jembatan yang dulunya diselimuti bayang-bayang teror kini jadi pusat kebersamaan. Bahkan beberapa orang dari kampung sebelah turut serta menyalurkan bantuan sukarela. "Kami hanya ingin jadi bagian dari sejarah baik ini," ucap salah satu dari mereka. Di tengah kesibukan, seorang pria tua menghampiri Kang Dedi. Wajahnya keriput, tubuhnya bungkuk, tapi matanya menyala penuh semangat. "Terima kasih, Kang. Dulu anak saya harus putar 2 jam kalau mau sekolah. Kalau jembatan ini jadi, dia bisa sampai dalam 20 menit." Kang Diidi menggenggam tangan si bapak erat, menyadari bahwa perjuangannya bukan soal beton dan besi,
tapi tentang waktu, pendidikan, dan masa depan. Hari peresmian pun tiba. Sebuah panggung sederhana berdiri di tepi jembatan. Tak ada pejabat besar, tak ada seremoni mewah. Hanya masyarakat, beberapa pemuda lokal yang memainkan angklung dan suara alam yang menyatu. Kang Diidi diminta berbicara. Ia berdiri di hadapan warga, mikrofon di tangan lalu berkata, "Jembatan ini bukan milik saya, ini milik kalian. Bukan saya yang membangunnya, tapi tekad kita semua yang menyatukannya." Tepuk tangan menggema. Beberapa orang menitikkan air mata. Di sisi lain jembatan, anak-anak berdiri berbaris membawa bunga dan pita warna-warni. Saat pita merah dipotong, teriakan gembira pecah bersamaan dengan suara musik tradisional yang mengalun merdu. Tak ada yang lebih membahagiakan dari melihat sebuah mimpi kolektif akhirnya menyentuh tanah nyata. Malam harinya, Kang Dedi duduk di warung kopi kecil milik warga. Ia ditemani beberapa pemuda yang sebelumnya sempat takut terlibat proyek. "Dulu kami pikir percuma lawan preman," kata salah satu dari mereka. "Tapi, Kang, buktikan kalau kita solid. Kita bisa ubah semuanya." Kang Diidi hanya mengangguk. "Kalian yang kuat, saya hanya bantu nyalakan sumbu keberanian yang sudah ada sejak dulu." Langit malam bersih tanpa awan. Bintang bersinar terang di atas jembatan yang kini menghubungkan dua kampung, dua dunia, dan dua masa kelam, dan masa penuh harapan. Kang Diidi meneguk kopinya pelan. Ia tahu masih banyak jembatan lain yang harus dibangun. Bukan hanya fisik, tapi juga jembatan keberanian, jembatan keadilan, dan jembatan rasa percaya antara rakyat dan harapan.